Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Claudia Vanessa Jorger dengan NPM 293 ingin mempresentasikan tentang pengembangan organisasi produk dan layanan. Mengembangkan produk dan layanan. Pembuatan dan penyaringan konsep. Ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi, seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau juga dari sumber di dalam organisasi, seperti staf penjualan dan staf operasi front of house. Ada banyak alat riset pasar untuk mengumpulkan data secara formal dan terstruktur dari pelanggan, termasuk kuesioner dan wawancara. Teknik-teknik ini biasanya cenderung terstruktur sedemikian rupa hanya untuk menguji ide-ide atau memeriksa produk atau jasa terhadap kriteria yang telah ditentukan. Desain awal. Di tahap ini merupakan awal pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Tahap ini termasuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Ini akan memerlukan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti bagian-bagian komponen penyusun yang membentuk paket produk atau layanan, struktur produk atau layanan. Contohnya yaitu urutan bagian-bagian komponen paket yang harus disatukan dan bill of material atau BOM, yaitu jumlah setiap bagian komponen yang diperlukan untuk membuat paket total. Tahap ini juga mungkin termasuk menentukan bagaimana berbagai komponen disatukan untuk menciptakan produk atau layanan akhir. Evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan pada tahap ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan desain awal. Beberapa dari teknik ini berkaitan dengan penetapan biaya produk atau layanan yang diusulkan dan mengidentifikasi area untuk peningkatan biaya. Beberapa prihatin dengan sepenuhnya mengeksplorasi karakteristik teknis produk atau layanan dalam upaya untuk meningkatkan nilai keseluruhan. Sebagian besar didasarkan pada pendekatan yang menekankan pertanyaan sistematis tentang apa yang dimaksudkan untuk disumbangkan oleh setiap bagian dari produk atau layanan pada nilai keseluruhannya. Mengapa hal itu dilakukan dengan cara tertentu dan bagaimana hal itu dapat dilakukan secara berbeda? Bukanlah tujuan buku ini untuk mengeksplorasi teknik-teknik secara mendetail. Yang selanjutnya adalah proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Perumusan strategi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan yang dilakukan sesekali. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan mempertimbangkan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi, tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Dengan kata lain, proses lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang sama sekali baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi. Hal ini sering mengakibatkan perusahaan mencari konsultan untuk bimbingan dengan proses dan sebagai konsekuensinya banyak rinci bagaimana merumuskan prosedur, biasanya model multitahap yang melibatkan beberapa jenis kesenjangan kinerja telah dikembangkan. Peran keselarasan, proses rekonsiliasi sumber daya operasional dengan kebutuhan pasar sehingga ada tingkat kesesuaian atau keselarasan di antara mereka. Ketika keselarasan tercapai, maka perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Mekanisme mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu merupakan seberapa kemauan perusahaan untuk menjaga keselarasan antara persyaratan dan sumber daya organisasi yang memenuhi kebutuhan maupun permintaan dasar. Dalam hal ini ada 3 siklus organisasi atau perumusan dalam mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah siklus lambat, di mana perusahaan ini mempunyai produk dengan kesulitan tinggi untuk diduplikasi sehingga pesaing tidak mudah membuat produk serupa, apalagi memasarkan dengan harga murah. Selain itu, produk dalam siklus ini juga memiliki reputasi merek lama yang tentunya menambah kuat branding dan menciptakan kesulitan untuk
pembentukan branding produk pesaing, contohnya seperti Microsoft Word. Siklus yang kedua adalah siklus standar, di mana pada siklus ini perusahaan atau produk memiliki kemudahan untuk ditiru serta memiliki tekanan sumber daya lebih intens dikarenakan sumber dayanya kurang terspesialis untuk menghadapi tingkat tekanan sumber daya yang lebih tinggi, sehingga menciptakan proses persaingan yang berlangsung selama beberapa periode waktu. Siklus yang ketiga adalah siklus cepat, di mana produk atau perusahaan dalam siklus ini memiliki tekanan peniruan yang sangat tinggi serta dituntut untuk menguasai rutinitas kompetitif terkait inovasi produk dengan persaingan yang sangat tinggi, sehingga apabila suatu produk atau perusahaan tidak sanggup menghadapi persaingan dengan inovasi yang sangat intens, maka perusahaan atau produk tersebut akan segera hilang dari pasar atau tidak diminati lagi. Analisis yang diperlukan untuk formulasi yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pasar, yang artinya di luar cakupan buku strategi operasi untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Ada literatur yang kaya dan canggih tentang pemasaran yang terbentang dari kisahnya tentang bisnis modern. Namun hanya karena ada banyak model rasional yang sangat terstruktur untuk menganalisis lingkungan eksternal, ini tidak berarti bahwa analisis ini sangat mudah. Tidak peduli seberapa rumit dan detail modelnya, terlepas dari berapa banyak waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam pengumpulan data, itu masih merupakan proses yang ambigu. Yang kedua adalah menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Mungkin sulit untuk menganalisis lingkungan eksternal, terlepas dari ketersediaan luas alat dan teknik praktis yang dirancang untuk membantu dalam proses ini. Tetapi bahkan lebih sulit untuk menganalisis bagian dalam organisasi. Aspek perumusan strategi ini tidak didukung oleh banyak kerangka kerja praktis. Bahkan Birger Wernerfeld, salah satu akademisi pertama yang menganjurkan pandangan berbasis sumber daya dan perusahaan, berpendapat bahwa secara konseptual kita cenderung memperlakukan sumber daya organisasi sebagai tumpukan amorf. Faktanya, alat manajemen strategis yang diterapkan secara luas, analisis SWOT, adalah titik awal yang baik untuk menganalisis sumber daya operasi. Mekanisme ini secara eksplisit menghubungkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman. Dan meskipun analisis SWOT sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam proses perencanaan yang efektif, bagian kekuatan dan kelemahan dari SWOT ini sangat berguna. Yang ketiga adalah kemampuan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mereka wakili. Ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Tetapi gagasan tentang kemampuan operasi bukanlah gagasan yang mudah. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis atau aset yang lama, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Tetapi jenis aset ini merupakan definisi dan implementasi praktis yang didasarkan pada konsep yang begitu ambigu karena tidak selalu mudah, namun dimungkinkan untuk menyoroti sejumlah masalah kritis. Yang selanjutnya adalah implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah tentang cara strategi dioperasionalkan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi ini telah tercapai. Dampak terbesar dalam implementasi strategi berasal dari hubungan organisasi antara mereka yang bertanggung jawab merumuskan strategi dan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Contohnya seperti manajer yang menduduki posisi staf, biasanya memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan pembentukan strategis. Sedangkan peran tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan pemasaran, pengembangan produk dan layanan, serta keuangan. Maka dari itu, mereka juga membutuhkan ruang organisasi. Berikut merupakan contoh perusahaan. Yang pertama, perumusan strategi operasi. Proses perumusan strategi operasi adalah bagian dari satu kesatuan proses manajemen strategik yang merupakan implementasi dari perumusan pada tingkatan sebelumnya di level korporasi dan bisnis. Pada pasar kompetitif, strategi operasi perusahaan biasanya dirumuskan berdasarkan keunggulan kompetitif mereka. Strategi operasi yang efektif harus mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada kemampuan sumber daya operasi perusahaan. Dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan kinerja operasi, pesaing adalah kunci untuk sukses dan kelangsungan hidup perusahaan dalam kompetisi. Berikut merupakan analisis kebutuhan pasar.
analisis kapabilitas sumber daya operasi, dan kesimpulan dari PT Ani. Misi dari PT Ani sendiri menghasilkan produk kosmetik, perawatan wajah dan pribadi berbahan aktif alami yang aman dan bermutu untuk menangkap target pasar khusus di dalam maupun di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.